Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sudut ya. Ini materi SD juga pernah diajarkan dan di SMP juga di kelas 7 semester 2 juga kembali diperdalam lagi mengenai bab sudut. Nah, diingatkan kembali mengenai sudut, ada bagian-bagian pada sudut yaitu ada kaki sudut, titik sudut dan ada daerah sudut. Nah, yang disebut kaki sudut di sini contohnya adalah ruas garis AC dan ruas garis AB. Ini namanya kaki sudut. Kemudian yang disebut titik sudut di sini misalnya adalah titik A, yaitu titik sudut tersebut adalah suatu titik temu antara ruas garis AC dan ruas garis AB. Nah, ini disebut titik sudut atau titik A di sini ya. Kemudian yang daerah yang diarsir ini adalah yang disebut dengan daerah sudut. Kemudian cara menamai sudut ini bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa langsung sudut A. Jadi langsung sudut yang di situ adalah sudut apa gitu ya. Jadi langsung kita sebutkan misalnya ini adalah sudut A, langsung kita tulis adalah sudut A. Atau bisa dengan menyebutkan ruas garis ya, di sini titik menyebutkan dengan 3 huruf atau di sini dengan luas garis dan titik sudut tersebut dengan posisi titik sudut itu berada di tengah ya. Misalnya menunjukkan sudut A itu boleh juga dengan menyebutkan sebagai sudut BAC atau juga boleh sudut CAB. Itu sama-sama menunjukkan sudut A ya. Kemudian hubungan antar sudut ada yang disebut dengan sudut berpenyiku atau disebut juga komplement. Nah, sudut berpenyiku ini adalah jika jumlah dari sudut tersebut adalah 90 derajat, maka itu disebut sudut yang berpenyiku. Kemudian kalau sudut berpelurus atau dikatakan juga suplemen ya, itu apabila jumlah sudutnya yaitu 180 derajat atau dikatakan sudut berpelurus itu apabila jumlah dari besar sudutnya adalah 180 derajat atau membentuk garis lurus. Karena garis lurus itu sudut besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian yang disebut sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama atau sama besar. Misalnya di sini sudut T1 itu bertolak belakang dengan sudut T3. Maka sudut T1 itu besarnya sama dengan sudut T3. Kemudian sudut T2 itu bertolak belakang dengan T4. Makanya besar sudut T2 itu sama dengan sudut T4. Nah, sekarang kita ke contoh. Ini contoh soal berpenyiku. Yang pertama ya, contoh yang satu ya. Ada seperti ini ada tanda siku-siku, artinya besar sudut AOB itu adalah 90 derajat. Berapakah besar sudut X? Nah, sudut X ditambah dengan 30 derajat di sini, yaitu besarnya 90 derajat. Dari mana? Karena ini berada di dalam sudut siku-siku. Artinya sudut X dengan sudut 30 adalah berpenyiku atau besarnya adalah 90 derajat. Maka X-nya bisa dicari berapa ya. Jadi sudut X-nya itu sama dengan 90 derajat. Ini pindah ruas berarti jadi dikurangi 30 derajat. Jadi sudut X-nya adalah 60 derajat. Nah, sekarang soal yang kedua. Di sini misalnya diketahui sama ini sudut AOB adalah 90 derajat. Kemudian terbagi menjadi dua sudut di sini, yaitu besarnya yang satu X kuadrat, X derajat ya, bukan kuadrat, maaf. Kemudian yang satu lagi adalah 2X derajat. Berapa besar sudut penyiku dari X kuadrat? X derajat ya. Nah, penyiku dari X derajat yaitu ini 2x derajat. Nah, yang pertama yaitu kita cari dulu besar sudut x-nya, karena kita nggak tahu besar masing-masing ini berapa, maka kita harus cari tahu dulu besar sudut x-nya berapa. Nah, sudut x kita cari yaitu dengan berpedoman bahwa kedua sudut ini adalah saling berpenyiku. Maka jumlah dari sudut ini adalah 90 derajat, yaitu 2x ditambah x sama dengan 90 derajat. 2 ditambah 1 adalah 3x derajat sama dengan 90 derajat.
Makanya X derajat bisa ketemu yaitu dengan membagi 90 derajat dibagi dengan 3, yaitu 30 derajat. Nah, setelah X-nya ketemu, baru kita menjawab pertanyaan. Berapa sudut penyiku dari X kuadrat? Sudut penyiku dari X itu yaitu 2X derajat. Nah, 2X derajat itu berapa? 2X derajat berarti 2 kali. X-nya tadi berapa? 30, berarti 2 kali 30 derajat. Berarti yaitu penyiku dari X kuadrat adalah 60 derajat. Contoh soal yang ketiga yaitu mengenai soal berpelurus. Nah, ada soal seperti ini. Jadi sudut ABC ini adalah sudut lurus, berarti besarnya adalah 180 derajat. Nah, ya. Kemudian diketahui sudut ABD 5x plus 4 derajat dan sudut CBD adalah 7x plus 8 derajat. Nah, ini kalau disatukan ini ya, sudut ABC itu adalah sudut berpelurus karena berada di dalam garis lurus, yaitu besarnya ini adalah 180 derajat berpelurus ya. Kemudian kita cari X-nya. Karena ini berpelurus, maka jumlah dari kedua sudut ini adalah 180 derajat. Ya, berarti kita jumlahkan 5x ditambah 4 ditambah dengan 7x ditambah 8. Nah, sama-sama yang ada x-nya kita harus dibiarkan bersama. Berarti 5x kemudian ditambah dengan 7x. Kemudian yang 4 dan 8 itu pindahkan ke ruas kanan ya, menjadi min 4 dan min 8. Jadi 12x ini dijumlahkan